Halo Sobat YKK, selamat datang di Podcast We Care. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman dari berbagai macam daerah. Mereka adalah survivor YKK. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Apa kabar nih, lagi ngumpul-ngumpul di YKK? Ada kegiatan ya? Iya ini. Oke, iya. Nah, kali ini kita kenalan aja dulu ya. Oke. Dari yang paling kasep ini dari mana? Dari Bandung, Bu. Oke, ya. Oke. Namanya? Perkenalkan, nama saya Sebama Junaidi. Saya asal dari Bandung dan Ya. saya berobat dulu di Hasan Sadikin Bandung dan di rumah kita di kaki Bandung, Bu. Oke, biasa dipanggil Asep, Bu. Kang Asep ya. Kalau yang satu cantik ini siapa? Nama saya Akila Rizky Ashadi. Saya asal Riau, Kota Dumai. Saya kemarin di Rumah Sakit Arifin Ahmad dan nginap di rumah kita di Pekanbaru. Oke. Nah, yang satu ini dari mana? Iya. Nama saya Rizka Putri Aulia, biasa dipanggil Ika. Saya asalnya dari Kota Poso, Sulawesi Tengah. Kemarin berobatnya di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Tempat tinggalnya di YKK cabang Makassar. Oke, iya. Nah, kan hari ini kita kumpul ya di YKK. Nah, besok mungkin ada kegiatan teman-teman di Brunei ya? Iya, betul. Iya. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah sampai sejauh ini sudah dipersiapkan dengan matang. Ya, insya Allah semua sehat-sehat ya. Iya. Nanti semua dilancarkan semua Iya. kegiatannya, bisa beracara dengan semangat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua di YKK, apalagi di seluruh dunia insya Allah. Oke, nah mungkin saya ingin bertanya dulu dengan Kang Asep. Nah, mungkin bisa sharing waktu pertama diagnosa, terus apa saja yang sudah dilalui hingga menuju ke titik ini. Oke. Dulu saya didiagnosa AML M2. Jadi Iya. dulu itu waktu tahun 2012 kurang lebih. Nah, saya didiagnosa mengidap kanker. Nah, dulu malah nggak tahu tuh AML tuh apa tuh. Ya. Hanya bertanya-tanya bahwa saya sakit AML, tapi AML apa gitu. Iya, Nah, iya. waktu demi ke waktu saya mengetahui bahwa oh ternyata AML ini kanker. Nah, waktu itu memang menjadi tahun terberat mungkin ya menurut saya, karena saya merasa bahwa aduh ini saya, kenapa harus saya gitu. Di Usia saat- berapa? Waktu itu saya usia sekitar 12 tahunan. 12 tahun Iya. ya. SD, SMP. SMP kelas 1 kelas mau 1 ya. ke kelas 2. Nah, serasa saya tuh kalau misalkan mungkin dunia tuh hanya menyiksa saya gitu, padahal dengan menjalani pengobatan dan akhirnya bertemu dengan YKK, waktu itu tuh saya sedang dirawat di Hasan Sadikin, Iya. bertemu Bu Ira dan Bu Ica Bu, waktu iya. itu, dan sempat ngobrol dengan Bu Ira, Bu Ica bahwa kalau misalkan Asep membutuhkan bantuan, kami siap untuk memfasilitasi. Ya, dan Nah, akhirnya alhamdulillah ketemu dan ya. akhirnya, nah setelah itu saya singgah di rumah kita di cabang YKK Bandung. Nah, waktu bertemu itu dengan Bu Ina ya. bertemu dengan Bu Ina. Nah, dengan adanya YKK ini saya jadi mendapatkan sebuah titik cerah gitu, dimana Alhamdulillah. saya bisa menemukan oh ternyata bukan saya saja yang Iya. sedang berjuang, ternyata banyak juga teman-teman saya juga yang sedang Banyak berjuang. teman seperjuangan Iya, ya betul. di rumah Jadi, kita. di saat kita bertemu teman yang satu perjuangan itu menjadi sebuah motivasi lebih untuk kita, terutama selain kita pun orang tua yang bertemu Iya. dengan orang tua yang lainnya yang bisa sharing seperti Betul, itu. Dan ya. saya menjalani pengobatan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih. Iya, betul. Jadi dulu pengobatan AML itu hanya 25 siklus. Iya. Nah, 25 siklus, alhamdulillah semuanya sudah terlewati dengan lancar. Dan di akhir itu dilakukan pengecekan. Nah, di saat melakukan pengecekan itu sebenarnya ada jump scare-nya gitu ya. Iya. Apa sih yang jadi jump scare gitu. Nah, sebenarnya ada yang jadi jump scare-ku pas pemeriksaan akhir, waktu 3 hari setelah intratekal yang terakhir itu saya dilakukan, dan hasil pemeriksaan itu masih ada sel kanker di dalam tubuh Iya. saya. Belum maintenance ya itu.
sebelum maintenance. sebelum. Iya, setelah 3 hari intratekal di siklus yang ke-25 itu. Nah, panik lah setelah Iya. itu, panik, kalut, sedih dan semuanya bercampur baur gitu. Satu hal yang dipikirkan itu gimana saya ke depannya seperti itu. Nah, kembalilah ke RK. Setelah pulang ke RK, banyak teman-teman yang bisa menyemangati saya, ketemu sama Bu Ina, teman-teman RK, iya, ya. betul. Terus Apalagi ada sekolahku ya. Iya betul, ada betul, sekolahku. iya. Nah dulu juga saya sekolah di sekolahku, jadi meskipun melakukan pengobatan, pelajaran saya tidak tertinggal. Iya. Jadi saya sekolah di MTS dulu di Lembang. Nah 1 tahun malahan saya nggak masuk sama sekali ke sekolah. Nah sekolah pun sempat bingung, tetapi karena saya mengikuti sekolahku, jadi waktu itu nilainya dikirim dari sekolahku dan ke mengikuti sekolah asal ya. Sekolah asalnya seperti itu. Iya, alhamdulillah. Jadi motivasinya apa ya sehingga bisa sampai ke titik ini? Sebenarnya motivasi untuk bisa sampai ke titik ini adalah yang pertama itu adalah semangatnya dulu. Ya, memang harus iya, semangat ya teman-teman. betul. Iya. Jadi di saat kita ingin melawan penyakit itu, sebelum kita melakukan pengobatan tuh yang harus tumbuhin itu adalah dari sisi semangat emosional kita dulu. Dari diri sendiri ya. Bisa dari diri sendiri, Lingkungan, bisa dari orang tua, iya. bisa dari lingkungan. Nah bisa aja mungkin kalau kita mempunyai perasaan yang selalu minder gitu seperti itu, nah itu agak sulit. Iya. Agak sulit itu jadi kita jadi lebih sering terkena kayak misalkan sakit kayak misalkan demam, mungkin itu lebih yang saya rasakan gitu. Iya. Kalau banyak mengeluh ya. Iya, banyak mengeluh atau banyak sedih gitu, malah lebih banyak stres gitu, malah lebih cepat terkena kayak misalkan flu gitu. Jadi terus memang apa yang kita rasa jadi, betul, jadi terpengaruh ya. Terpengaruh, apalagi untuk pengobatan gitu. Jadi di saat kitanya have fun ya, meskipun pengobatan itu menurut orang lain wah kemoterapi sangat menyeramkan, tetapi di saat dijalani dengan hati yang bahagia mungkin karena dengan support lingkungan, keluarga, itu menjadi hal yang menurut saya menjadi hal yang lumrah gitu, bahwa ya memang ini harus ya saya jalani gitu. Dan selama setahun itu ya menjadi tidak terasa gitu. Nah, dan akhirnya meskipun di akhirnya ada jump scare sedikit, nah, dokter menyarankan ya udah Asep silahkan pulang dulu aja 2 minggu. Nanti kita setelah 2 minggu akan lakukan evaluasi karena mungkin di hasil pemeriksaan yang terakhir apakah obat untuk intratekalnya belum bereaksi secara 100% atau bagaimana, kita lihat di 2 minggu ke depan. Dan 2 minggu ke depan dijadwalkan untuk bone marrow kembali. Langsung keluar hasilnya tuh pagi-pagi bone marrow, sore tuh biasanya agak lama, biasanya besok lagi hasilnya, itu sorenya udah cepat, langsung keluar cepat. Nah setelah keluar dinyatakan anak ibu sudah tidak ada sel kansernya gitu. Dilihatkan hasil laboratoriumnya ke ibu saya, setelah itu langsung disuruh pulang, tidak boleh dibesokkan lagi. Alhamdulillah itu menjadi sebuah hadiah yang tak ternilai menurut saya. Jadi apapun yang diinginkan, ini tujuan saya gitu, dan alhamdulillah saya bisa sembuh. Nah mungkin ini juga bisa menjadi sebuah harapan untuk yang teman-teman sekarang, teman-teman sekarang, semua yang sedang berjuang melawan kanker, jangan pernah menyerah. Kuncinya hanya satu, saya juga bisa, teman-teman saya juga bisa. Kenapa yang lain tidak bisa? Betul, iya. Oke, jadi sekarang kita beralih ke Ika, ya. Jadi kan sudah nih dari Kang Asep ya, dari survivor kaki Bandung. Nah Ika ini kan dari Poso ya, Palu. Sekarang kan sudah alhamdulillah sudah survivor nih dari cabang Makassar ya. Nah boleh dong share apa-apa saja yang sudah dilalui selama ini. Jadi awal sampai ketahuan cancer itu pertama tahun 2016, di mana habis pulang kan emang anak saya ini anaknya yang suka ikut ekstrakurikuler di sekolah, jadi aktif ya kegiatan. Baru orang tua saya juga kan sibuk, makanannya juga nggak teratur, jadi biasa cuma di stok kan mie goreng. Jadi setiap pulang sekolah itu
yang dimakan itu bukan nasi tapi mie goreng. Jadi di tahun 2016 itu pertamanya itu awalnya kakinya ini bercak merah, dikira alergi. Dibawalah ke dokter di Poso, namanya kan di kampung ya, dibilang demam berdarah. Enggak, bukan. enggak, dibilang ibu alergi kayaknya alergi kulitnya. Gatal, Dikasih salep, salepnya habis, muncul lagi, tambah parah, tambah bengkak. Jadi namanya orang tua papaku, dia bilang ini anak ini kayaknya bukan penyakit yang sembarang. Jadi dibawalah, dirujuk ke kota Palu. Di Palu disarankan untuk cek lab Prodia, dan ternyata hasilnya itu dibilang dokter anaknya ini ada gangguan kelainan darah. Jadi dianjurkan ke Makassar. Sampailah di Makassar, namanya kita kan orang daerah, awam, nggak ada keluarga di Makassar. Jadi tinggalnya dulu di hotel. Masya Allah. Iya, tinggalnya di hotel. Setelah masuk di UGD, dikiranya ini mau keluar ulang, anaknya mau keluar ulang, ternyata sudah dipasangkan ini gelang rumah sakit. Sudah dirawat inap. Sudah dirawat inap dan diperiksa darah. Ternyata besok paginya itu di BMP. Ternyata yang keluar hasil darahnya itu leukemia AML M2. Jadi sebelum di kemo itu papaku ndak mau tanda tangan persetujuan kemo, karena namanya orang awam dibilang kan kemo itu dimasukkan itu kayak di film sinetron itu ya, yang dalam ditaruhkan dalam oven, dikira itu. Jadi ndak mau ditanda tangan itu surat kemonya. Kemo, tapi gara-gara papaku ini kesian juga lihat saya sudah terbaring lemas toh, dibilang mau pi dulu ke Prof Dasril. Ditanya sama Prof Dasril, dibilang lanjut mi kemo, karena kalau tidak di kemo takutnya sel kankernya ini menyebar. Jadi masih ada 70% anaknya kita ini bisa sembuh, dibilang begitu sama Prof Dasril. Pulang mi dari Prof Dasril, papaku langsung tanda tangan. Tanda tangan. Jadi di sana juga kalau sudah 2 minggu 2 minggu kemo, berasa tinggal di hotel. Jadi ada yang tawarkan ini, ada yang tawarkan. Lumayan ada nih rumah kita. Ya, itu didirikan dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, tapi cabang Makassar. Jadilah papaku itu sharing ke teman-teman yang lain, dibilang jalannya ini di jalan ini, Perintis Kemerdekaan 6. Ya, jadi ketemu pertama sama sebelum Ibu Nurul kan sama Ibu Indri Ibu Indri yang sudah pensiun kan. Ketemu sama Ibu Indri. Ibu Indri bilang oh iya boleh di sini aja, karena kemarin juga itu pasiennya masih belum terbilang banyak. Jadi masih tahun berapa ya itu? 2016 2016. Jadi setelah pengobatannya dilakukan dengan 5 protokol, dengan hasil ANML M2-nya itu ada di suatu saat itu ketika saya drop sekali, tidak bisa bernafas, selalu pakai oksigen, duduk saja tidak bisa. Jadi dokter sarankan untuk periksa dulu kadar BMP-nya. Ditakutkan juga kalau saya lanjut terus kemonya ini ya bukan sel kankernya yang membunuh saya, tapi gara-gara pengobatan kemonya. Jadi setelah diperiksa BMP, ternyata sel kankerku itu di bawah 5%. Jadi dari kesimpulannya dokter dibilang ndak usah mi lagi kemo, tapi jalani masa maintenance setiap per 3 bulan. Periksa darah secara rutin dengan periksa BMP. Dan alhamdulillah sampai sekarang hasilnya
di bawah 5%. Ya, Sekarang alhamdulillah. sudah survivor dari 2016, sekarang sudah 6 tahun. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi kurang lebih 2 tahun ya pengobatannya. Iya, Oh ya, jadi dari 2016 sampai 2018 awal. Oke. Ya. Makasih Kak. Ya. Oke, selanjutnya dari Riau ya, Akila ya. Oke, Akila boleh sharing apa saja yang sudah dilalui sampai ke hari ini. Oke. Pertamanya itu kan saya sakit setiap bulan. Jadi setiap bulan itu pasti ada demam tapi tidak parah, cuma 2 hari. Jadi setiap demam itu saya selalu dibawa ke puskesmas sama mama. Jadi bagi mama memang sayanya aja yang lemah badan saya itu kan. Jadi setiap sebulan ke rumah sakit, tiba-tiba ada dalam 1 bulan itu saya sakit 2 kali. Biasanya sekali jadi 2 kali. Terus yang kedua kalinya ini saya pucat pasti. Terus alhasil ada temen saudara papa, dari papa, dia datang ke rumah nengok, ini anak kau nih sakit nih katanya, parah sakitnya nih, udah pucat kali katanya kan. Jadi akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja gitu. Papa juga takut nanti kalau misalnya dia tiba-tiba dirawat kayak gimana gitu kan. Udah mikir gitu kan. Akhirnya tetap aja dibawa ke rumah sakit sama papa mama. Pas sampai di rumah sakit, pertama suspeknya itu DBD, demam berdarah katanya. Setelah demam berdarah itu mungkin ada semingguan saya transfusi darah, memang drop darah tuh turun banget. Jadi mungkin ada sekitar 7, berapa gitu HB saya. Jadi tambah darah udah naiklah ke 11, berapa kemarin tuh kan. Belum didiagnosa ya? Belum, tapi diagnosanya masih DBD ringan katanya kan. Jadi sama dokternya tuh disuruh pulang aja karena darahnya udah membaik kan. Udah 11, berapa kemarin. Terus pas udah pulang, tiba-tiba suatu hari hujan. Hujan, saya lagi tiduran di lantainya kan namanya rumah-rumah dekat tepi-tepi kota gitu kan. Tepi kota. Jadi lantainya tuh bukan lantai lantai bukan lantai keramik tapi lantai semen. Jadi pas baring-baring hujan biasanya nggak pernah gitu kan. Tiba-tiba ngilu dari pinggul ini sampai kaki itu ngilu, dikira orang rematik. Tapi akhirnya karena saya nangis karena kesakitan. Anak kecil kan taunya sakit kalau nangis gitu kan. Nah, jadi kata papa udah bawa aja lagi ke rumah sakit. Jadi dibawa papa rumah sakit. Pas di rumah sakit ada kan dia 2 dokter spesialis anak. Jadi satu dokter ini bilang ini ada kelainan darah ini katanya. Coba dirujuk dulu katanya. Jadi pas dirujuk ke Pekanbaru itu tuh tulisan dekat bed itu kan ada tulisan di bed tuh kan namanya suspek kelainan darah katanya. Jadi pas udah dicek di Prodia ternyata ada ditemukan sel kanker. Jadi pas di sana tuh langsung BMP sama Bu Elmi dan keluarlah hasilnya 94% sel kanker leukemia. Tapi saya waktu itu masih ALL 1 disapa dibuat masih standar kata ibu tuh. Ini beruntung dibawa cepat, kalau enggak nanti parah dia katanya. Terus setelah pengobatan tidak ada masalah dalam pengobatan saya. Pas setelah pengobatan itu sekitar 5%, lanjut 2 tahun dan tidak pernah naik turun, tetap sama 5%. Jadi kata dokter itu coba setelah rawat jalan cuma minum obat antibiotik. Kan setelah rawat jalan kan BMP kan. BMP yang terakhir itu cuma minum antibiotik dan stop antibiotik. Dan habis itu saya cek GDT lagi dan katanya situ kan BLAS kan tulisannya, BLAS negatif. Dan sampai sekarang saya udah 8 tahun. Saya kemarin sakit 2015 akhir dan BMP-nya tuh 2018 awal. Januari. Jadi nanti Januari tahun depan saya udah 8 tahun survivor kanker. Jadi apa motivasinya hingga bisa melewati semua dari berbagai pengobatan, perawatan selama itu?
kemarin tuh kan karena mama nih orangnya manut-manut aja ya, orangnya oke-oke aja. Jadi pas sakit itu saya disuruh dokter Elmi Ridar, ini anak kayak gini nih lebih baik dia disatuin aja di rumah rehabilitas katanya kemarin, di rumah kita katanya dari kaki kan. Jadi saya bergabung dengan teman-teman saya lihat teman-teman saya, namanya anak kecil kan belum ada pikiran ya. Umur berapa kemarin? Waktu itu umur 8 tahun masih, kelas 3 SD. Tapi kemarin sempat berhenti juga di sekolah SD karena ngedrop. Jadi kata Bu Elmi, udah situ aja katanya, main sama anak-anak sebaya saya kan, namanya satu rumah gitu kan. Ada motivasi, terus mama juga bilang, udah anggap aja angin lalu, anggap aja air mengalir katanya, jangan dipikirin, main-main aja, bawa santai kata mama. Jadi memang motivasi saya ya karena teman sebaya saya yang ada di menemani saya di rumah kita. Jadi saya juga berani untuk, pertama saya nggak berani tentakel apa gitu yang di punggung gitu, obat-obat di punggung gitu. Akhirnya karena teman saya berani, saya juga berani gitu. Alhamdulillahnya. Karena bisa sharing juga ya di kaki. Makanya saya bilang udah jangan takut, kalau ke adik-adik yang lagi sakit sekarang jangan takut. Udah bawa santai aja, relax, anggap aja lagi main gitu. Terus mama bilang udah semangat katanya. Itulah salah satu motivasi saya, yaitu mama saya. Alhamdulillah, iya. Jadi kan teman-teman semua kan dari rumah kita ya kaki ya, tinggal kurang lebih ada yang 1 sampai 2 tahun. Jadi apa yang bisa yang didapat dari apa yang sudah dirasa selama tinggal di rumah kita, dan juga mungkin bisa sharing ke teman-teman semua. Kan sekarang sudah sudah survivor. Mungkin bisa juga sharing apa kegiatannya setelah menjadi survivor. Mungkin dari Kang Asep dulu. Iya. Okay. Kalau setelah menjadi survivor, mungkin kegiatan yang saya jalani lanjut bekerja berarti. Iya. Karena waktu sembuh memang saya umur berarti sekitar 13 tahun saya melanjutkan dulu sekolah. Setelah itu sampai lulus SMA, awalnya tidak akan dilanjut. Setelah itu saya bekerja dulu di Sespim Polri 1 tahun. Setelah di Sespim saya langsung ngambil kuliah karena semakin kesini pengen juga kayak teman-teman lain kuliah gitu. Kenapa saya harus terbatas karena saya pernah sakit seperti itu? Nah, kenapa gitu? Jadi memang semangat ya. Iya, jadi ya udahlah. Tidak ada tidak ada rasa takut untuk kambuh lagi, tidak ada. Kalau untuk rasa takut memang sih kadang ada gitu, di saat kita melakukan hal, contoh misalkan yang terlalu capek atau itu, kita tetap ada rasa takut, tapi ya kita yang penting diingat aja tidak boleh terlalu capek. Mungkin dijauhi ya semua pantangannya. Setelah itu sih lanjut kuliah. Alhamdulillah setelah kuliah saya di semester akhir, di semester 3 saya diperbolehkan untuk mengajar di salah satu SMK. Nah, alhamdulillah, dan sampai sekarang saya mengajar di SMK. Dengar-dengar sekarang sudah ini ya juga sudah menikah. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah menikah, mempunyai 1 orang anak. Alhamdulillah. Saya baru 3 tahun perempuan. Iya. Masya Allah. Oke. Kalau Akila? Kalau kegiatan saya kemarin tuh waktu masih sakit ya saya berhenti sekolah karena papa emang udah wanti-wanti takut sakit lagi gitu. Kemarin sempat sekolah SD jadi ngedrop ikut ujian aja tuh baru langsung ngedrop, tambah darah 13 kantong darah kemarin. Jadi berhenti, ambil paket A. Sekiranya udah sanggup kan, saya kan itu pas ambil paket A mau lanjut SMP ya berarti. SMP saya tuh nganggur setahun untuk mastiin baik nggak nih, cocok nggak nih untuk sekolah lagi. Jadi udah setahun itu karena saya anaknya emang semangat kali main sana kemari, nampak mama yaudah anak ini udah sanggup sekolah gitu kan. Jadi di sekolah kan swasta pertama, di sekolah swasta di Dumai. Jadi lihat saya sanggup sekolah, akhirnya lanjut ke SMK. Sekarang saya SMKN 2 Dumai. Ngambil sekarang kelas 2 SMK, saya jurusan TKJ. Mudah-mudahan dilancarkan ya semua. Amin. Sampai selesai. Bisa juga lanjut sarjana. Amin. Nah, kalau Kakak Ika gimana? Kalau saya kemarin kan umur 16 kena kanker. Jadi
umur 14 kena kanker, umur 16 udah Sehat. udah maintenance Iya, ya. Jadi memang diberhentikan dulu untuk sekolahnya karena ditakutnya relapse. Iya. Jadi ijazah SMP dengan SMA alhamdulillah saya ambil paket saja, paket iya. B dengan paket C. Dan dilanjutkan dengan kuliah di salah satu universitas di Palu, Kota Palu dengan jurusan kesehatan masyarakat. Dan alhamdulillah tahun ini kemarin udah sarjana dan melanjutkan S2 di dua universitas, ada di Kota Palu dengan Kota Poso. Jurusan apa diambil? Yang di S2? Universitas Tadulako ambil jurusan Magister Kesehatan Masyarakat, dengan yang di Universitas Sintu Maroso ambil MSI Magister Science. Oh iya. Jadi Masya Allah ya teman-teman bisa melewati semuanya, bisa sampai ke titik ini dan juga bisa melanjutkan hidupnya, setidaknya mencapai cita-citanya ya teman-teman semua. Oke, jadi kan setelah sharing-sharing ini teman-teman mungkin bisa ada harapannya untuk jagoan-jagoan YKK yang masih berjuang, harapan untuk YKK. Dari Kang Asep apa harapannya? Harapannya mungkin untuk adik-adik saya yang sedang berjuang mungkin harus tetap semangat, tidak boleh patah semangat. Nah itu pun sudah pastinya harus disupport oleh lingkungan, oleh keluarga. Keluarga Nah, terutama. selain untuk adik-adik yang sedang berjuang, sama orang tua pun, ibu, ayah atau keluarga tetap harus semangat, harus tetap mensupport anaknya. Kalau misalkan orang tuanya mungkin rasa capek, rasa lelah itu memang wajar. Tuh. Apalagi kan kita tidak, sebagai manusia betul. biasa Soalnya tidak semua orang bisa melewati hal ini gitu. Nah seperti itu. Nah tetapi yang harus patut diingat sama orang tua, kalau misalkan orang tua patah semangat, siapa yang harus menyemangati anak kita? Seperti itu. Jadi kita saling menyemangati ya. Nah dengan itu harapannya juga untuk YKK bisa terus ada berjuang, untuk membersamai, untuk membersamai anak-anak yang sedang berjuang, keluarga yang sedang berjuang untuk menemani anaknya untuk bisa sembuh. Amin. Karena jujur waktu dulu pengobatan di Bandung saya terkendala di masalah biaya, tempat tinggal dan lain-lain, harus bolak-balik dari Lembang ke Bandung. Nah dan akhirnya sangat terbantu ya, adanya YKK sangat terbantu dari segi manapun, emosional, lingkungan, motivasi. Jadi memang betul-betul YKK ini memberikan paket komplit untuk teman-teman semua. Jadi orang tua bisa lebih fokus untuk berobat, untuk menjaga anaknya tanpa supaya memikirkan yang lain. Tanpa memikirkan yang lain. Kalau mungkin dulu kan saya ingin anak saya sembuh, saya ingin berobat, tapi saya terbentur masalah keadaan, tempat dan lain-lain. Nah mungkin dengan adanya YKK ini menurut saya sangat membantu dan juga orang tua tinggal semangatnya, tinggal menjalani semua proses pengobatannya, perawatannya di rumah sakit. Walaupun yang lain-lain insya Allah bisa lah dibantu oleh YKK. Oke. Kalau Kakak Akila gimana harapannya untuk teman-teman YKK dan juga yang orang tua yang masih berjuang untuk membersamai anak-anak? Harapan saya itu pertama bukan cuma untuk anak-anak ya, untuk orang tua, karena saya merasa juga mama saya gimana capeknya ngurus saya, apalagi saya dulu bandel ya. Dulu perkara minum jus aja nggak mau. Orang tua pastilah ngerasa capek, tapi memang semangat orang tua itu menyalur ke anak, kan kita kan satu ya dalam tubuh mama dulu. Jadi ketika mama sedih, mama marah, itu semua tersalur ke anak. Jadi memang salah satu yang harus dikuatkan itu adalah orang tua yang menemani, apalagi seorang ayah yang jarang kali berbicara sama anaknya kan. Ayah yang selalu menekan, lebih baik kerja banting tulang ini itu untuk anaknya cepat sembuh. Memang orang tua lah bagi saya yang paling nomor satu untuk menyemangati anaknya gitu. Apalagi kemarin kan mama bingung, waktu itu kan saya bingung pulang balik Dumai Pekanbaru itu lama 5 jam sebelum ada jalan tol lagi, malah itu balik Kandis lewat Duri bolak-balik ke sana kemari kan.
Tapi alhamdulillah ada ya kaki. Alhamdulillahnya dikenalkan sama dokter saya sendiri langsung. Ini nanti tinggal di sini aja, jangan dibawa pulang anaknya, Bu. Nanti kecapean malah relapse dia katanya. Oh, di mana tuh, Bu? Ini dekat. Nanti kelok ke kanan jumpa langsung katanya. Oh, iya dekat ya emang Dekat bener dari rumah sakit. iya. Dekat dari onkologi anak. Jadi dari situ saya emang merasa terbantu. Dari situ saya kenal yang sponsor-sponsor lain membantu obat kemarin. 6 MP mahal ya. 6 MP sejuta berapa Ya, kemarin. alhamdulillah ada ya kaki. Itu udah dibantu. Betul, ya. Sejuta itu udah dibantu dengan ya kaki. Kemarin dapat obat gratis juga pas lagi susahnya obat ya, obat yang ditelan ada pil sekali telan 8 buah gitu. Itu lagi kesusahan kali dan dibantu BMTX, sama ya. ya kaki. Itulah mama bilang kan kalau nggak ada ini kita udah ketekan biaya kali katanya. Bolak-balik ke sana kemari belum lagi Iya, belum capeknya biayanya, saya. iya. Belum lagi nanti biaya yang dikeluarin lagi kan. Nah, itulah saya bilang kalau kayak gitu nanti sering-sering lah main ke sini kalau Iya. misalnya udah sembuh nanti kan. Pas saya main lagi ke sini kan kemarin saya sekalian mau ke Brunei mau cek GDT kan, alhamdulillah negatif belasnya dan bagus hasilnya. Jadi pas saya ke sini tuh saya bilang, "Mau ikut nggak sama kakak?" Sama adik-adik yang lagi di sana kan. Cepatlah sembuh dulu baru kita keluar. Iya, Kalau belum motivasi sembuh, ya teman-teman kalau belum semua, sembuh iya. mana boleh keluar. Nanti keluar kita ya. Katanya kakak ada sembuh, diajak kakak kan keluar. Mau nggak kayak gini? Cepat sembuh ya. Oke. Iya. Nah kan ngomong-ngomong tadi tentang ya kaki biayanya. Nah kita ini kan ada merchandise jadi teman-teman semua yang mau mensupport untuk supaya kami kaki bisa terus membantu mensupport jagoan-jagoannya kaki yang masih berjuang. Nah bisa nih kita ada merchandise tumbler. berbagai macam Ih, lucu merchandise tumblernya. yang lucu kan. Ini, Jadi ada ya notebook, ada tumbler. Ini ada edisi pulpen. Natal ya, Bu? Iya betul kan nanti. Iya ini kan sudah masuk Iya, Desember bulan ya. Desember, Iya. Desember Oke. Jadi akhir. nanti Ujung tahun. teman-teman yang mau support kita boleh bisa langsung ke website ya kaki atau bisa menghubungi admin di Instagram atau sosial media ya kaki seluruh cabang. Oke. Nah jadi yang terakhir ya dari kakak Ika apa harapannya untuk ya kaki? Ya. Harapannya ya kaki selalu bisa membersamai dengan pengidap-pengidap penyakit lain seperti kanker, Iya. tumor dan lain-lain tuh. Ya kaki ini sangat membantu orang seperti kayak saya yang luar dari Iya. luar dari kota Makassar kan. Soalnya Palu Makassar itu agak jauh, Iya. harus menempuh jalur pesawat dulu. Kalau Kemarin naik juga darat bisa? darat ini 2 hari Oh ya, baru sampai. lumayan. Iya, keburu drop orang. Iya. Jadi kemarin juga sebelum masuk di YKK sempat rumah yang di Palu ada satu yang dijual karena terkendala biaya Iya. juga. Iya, alhamdulillah rumah kita ini sangat membantu untuk saya yang kalau dibilang juga nggak terlalu Pokoknya untuk kita dengan semua ya. ekonomi, iya. Iya. Yang terakhir nih, apa nih kesan dan pesannya untuk jagoan-jagoan ya kaki yang masih berjuang, khususnya untuk orang tua yang membersamai anaknya? Dari Kang Asep dulu. Ya. Kalau untuk orang tua dan adik-adik yang sedang berjuang, ingat saja satu kata, satu kalimat, semangat. Masya Allah. Siap. Nah, Kakak Kila? Kan kami ini mau ke Brunei ya. Kalau kalian cepat sembuh, nanti bisa menggantikan kami selanjutnya menjadi survivor di rumah kita dan sebagai anak kanker gitu. Anak kanker, anak tumor, terserah tak apa-apa. Yang penting cepat sembuh biar segera menyusul kami. Semangat ya. Ya. Oke, Ika. Kalau saya kalau kita bisa, kenapa kalian nggak bisa? Jadi semangat. Memang kata semangat itu tidak Gampang ada. sekali Iya, gampang diungkapnya sekali ya. diucapkan, tapi artinya itu banyak untuk kita. Betul. Nah, ini kan nanti besok mau ke Brunei ya. Rencana mau ngapain nih ke Brunei? Siapa yang mau jawab? Ya. Itu siapa nih? Jawab lah Ya. yang paling tua. Iya. Kang Asik Asep aja. ya. Nah, jadi besok kita ada agenda untuk ke Brunei. Nanti di Brunei itu kita ada Camp Survivor. Ya. Nah, Camp Survivor
Itu dihadiri. berbagai Asia. Iya, dari berbagai negara di Asia. Masya Allah, jadi berkumpul ya Iya, semua. berkumpul. Nah, di sana jadi kita akan ngecamp dan juga mungkin sharing terkait dengan bagaimana nih di Indonesia, bagaimana di negara lain terkait dengan kegiatan survival cancer-nya, terkait dengan mungkin pengobatannya atau bagaimana. Nah, itu kita akan sharing banyak mungkin di sana. Seperti Pokoknya itu. ini ya menikmati nanti campnya di sana. Iya. Jadi sambil mungkin ada nanti visi dan misi yang akan dibawa. Betul. Apa yang akan dibawa kita yang Nanti bisa tungguin ya. tungguin dong. Nanti Tungguin dong. apa yang kita bisa bawa dari sana mungkin kita akan implementasikan juga di sini. Jadi mungkin dari teman-teman negara mana mungkin beda ininya ya. Iya, Oh, betul. Oke. Jadi sudah siap ya semua untuk berangkat besok. Insya Allah Insya Allah siap. siap. Oke. Ya. Oh ya, mengenai ini lanjut lagi sekolahku ya. Oh ya, kan tadi Akila tinggal di YKK ya. Kan di sana ya YKK selain rumah kita kan ada sekolahku. Apakah Akila juga ikut di sekolahku untuk belajar selama tinggal di YKK? Di sekolahku itu saya belajar banyak persiapan ujian ini itu. Jadi pas ketika saya diberhentikan sekolah sama papa, saya disuruh udah belajar aja di sekolahku itu. Ya. Kan ada guru-guru kan yang membimbing ada ya. Bunda Elvi Bersama paket ya. komplit. Iya, jadi alhamdulillah bisa melewati semua tanpa ketertinggalan pelajaran ya. Terus di sekolahku itu kita nggak harus ditekan belajar ini belajar itu enggak, tapi semampu kita aja, semau kita aja. Terus adik saya yang kemarin ikut karena dia bungsu ya nggak bisa ditinggal-tinggal. Terus dia juga ikut belajar di sekolahku kemarin. Tapi karena dia nggak mau belajar kan dia menggambar aja. Itu. Setidaknya bisa mengisi waktu selama sambil menunggu waktu ini ya sebelum masuk ke rumah sakit. Iya, itu rumahku itu bukan selain membantu soal ekonomi atau apa, itu semuanya komplit gitu. Jadi membantu segala apa yang bisa dibantu. Iya, alhamdulillah ada YKK. Nah, kalau Kakak Ika bagaimana pengalamannya selama di YKK dengan sekolahku? Kemarin sekolahku itu sangat membantu juga untuk saya. Bukan cuman hanya di rumah kita ada sekolahku, ternyata juga ada di rumah sakit. Jadi kan di rumah sakit kan kita nggak boleh main gadget, mau pusing. Jadi ada guru-guru juga yang sering nyamperin untuk pergi ke sekolahku yang di rumah sakit. Iya. Itu sangat membantu sekali. Apalagi saya kan suka menggambar, jadi di sana bisa menggambar, bisa dan nggak stres orangnya. Jadi, karena tidak dikasih walaupun kita pegang, sakit kita bisa beraktivitas ya. Kan nggak boleh juga pegang banyak HP gadget ya. Radiasi radiasi. Jadi sangat sekolah alhamdulillah. Jadi teman-teman semua walaupun masa perawatan, pengobatan masih bisa tetap beraktivitas, bermain, karena kita sebagai anak Indonesia harus selalu beraktivitas dan juga memperoleh pelajaran pendidikan sebagai seorang anak. Nah, terima kasih ya teman-teman untuk sharing-sharingnya. Insya Allah kegiatan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang masih berjuang dan juga kakak-kakak semua diberi kesehatan dan juga pastinya selamat menikmati perjalanannya di Brunei. Oke. Nah, sekian Sobat YKK podcast WeCare hari ini. Sampai jumpa di podcast WeCare selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.